riset yang ada di luar negeri, terus kemudian nanti ini kok kayaknya cocok dengan di Indonesia, kondisinya kok sama misalnya itu integrated reporting yang terjadi misalnya katakanlah di negara yang berkembang sama, ya di emerging market seperti di Indonesia. Ya makanya nanti Anda bisa melihat karakteristik yang sama sehingga nanti Anda bisa menerapkan bagaimana kalau variabel ini diterapkan di Indonesia. Nah, itu bisa menjadi justifikasi. Maka nanti Anda coba menganalisis ya. Ini kan sudah dapat mata kuliah metodologi penelitian ya. Di metode penelitian itu Anda nanti diharapkan kan apa namanya outputnya kan proposal ya, draft proposal lah di situ. Proposal yang diharapkan nanti Anda setelah memperoleh metodologi penelitian itu draft proposal nanti itu bisa dilanjut di semester 2 ya diharapkan semester 2 itu nanti sudah ada yang ujian proposal. Ya, sudah ada ujian proposal. Biasanya nanti kita di semester pertengahan semester ini ya. Ini insya Allah nanti bulan apa ya? Bulan November kalau nggak Desember nanti. Akhir November atau yang awal Desember nanti insya Allah kita akan membagi dosen pembimbing masing-masing. Ya, khusus yang kelas reguler ya. Yang kelas fast track belum dapat ya. Kelas fast track nanti kalau sudah semester 2 nanti baru dapat kelas fast track. Ini yang bisa, tapi fast track pun juga bisa mulai dari awal di sini sehingga nanti di semester 2 bisa lebih cepat nanti di situ. Dosen pembimbing yang ini akan kita bagi nanti di pertengahan semester ini ya, mungkin bulan Desember atau akhir November nanti di situ teman-teman nanti boleh memilih ini dosennya siapa ini, konsentrasinya ini. Nah, nanti di situ kita akan memilihkan sesuai dengan permintaan masing-masing sehingga nanti Anda selain memperoleh metodologi penelitian ya terus bisa konsultasi terkait dengan metodologi penelitiannya untuk menyusun proposalnya, proposal juga bisa melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing masing-masing. Ya, sehingga di situ kombinasi antara dosen pembimbing dan dosen metodologi penelitian diharapkan nanti mahasiswa itu setelah metodologi penelitian minimal draft proposalnya itu sudah 50% minimal ya. Kalau lebih dari itu ya alhamdulillah. Ya, nanti setelah semester 1 selesai, biasanya nanti di awal awal semester 2 itu nanti kita ada namanya klinik proposal. Ya, klinik proposal yang nanti diharapkan kita offline nanti di situ. Ya, tidak online lagi. Nanti biasanya kita offline, biasanya itu dalam waktu 2 hari ya. 2 hari itu kita kerjakan apa namanya proposalnya itu sampai selesai. Nah, itu biasanya kita camp nanti di hotel di situ. Nah, ya, di hotel itu 2 hari. Biasanya Sabtu pagi sampai nanti hari Minggu. Ya, itu nanti produknya itu setelah itu ya masuk semester 2 Anda nanti sudah mulai bisa mengikuti ujian proposal tes itu diharapkan. Di mata kuliah ini ya, integrated reporting ini akan memberikan salah satu beberapa bahan ya, bahan bagi teman-teman semua ketika Anda tertarik di akuntansi keuangan ya, khususnya akuntansi sustainability. Ya, apakah integrated reporting itu seperti apa? Apakah ini dipengaruhi oleh adanya CSR, apa dipengaruhi oleh sustainability reporting, atau yang seperti apa? Nanti di situ kita bisa apa namanya diskusi ya nanti. Jadi seperti yang pertemuan sebelumnya kita sudah banyak diskusi ya. Ada beberapa bahan yang mungkin menurut kita pertanyaan-pertanyaan yang Anda munculkan di situ itu bisa menjadi sebuah keterbaruan yang harus Anda teliti. Ya, sehingga pertanyaan yang tadi itu sebenarnya yang jawab ya Anda sendiri nanti berdasarkan pada hasil riset. Nah, kan gitu. Nah, ini kemarin kita terakhir sudah membahas mengenai ini ya, integrated reporting ini dikaitkan dengan isu global warming. Terus kemudian kita masuk ke CSR ya, yang CSR itu terkenal dengan 3P ya. 3P yang itu profit, planet, and people. Berarti harus ini ya, menjaga keseimbangan antara laba, kemudian lingkungan, planet, kemudian sosial, people di situ. Ya, berarti pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, kemudian kesamaan sosial ya. Ini
harus dipertimbangkan. Tiga komponen, tiga hal ini yang terpenting ya. Ini yang di apa namanya digagas oleh Elkington ini di tahun 94 di situ ya. Terus kemudian hasil riset sebelumnya teori beberapa teori beberapa perspektif teori yang sudah mendasari mulai dari teori of the firm ya, teori agensi, teori stakeholder, kemudian teori shareholder, ya, teori signaling dan lain-lain di situ ya. Termasuk kita juga sudah belajar ternyata ada beberapa undang-undang yang mewajibkan, ya, ada beberapa undang-undang yang mewajibkan eh, perusahaan yang itu harus melakukan tanggung jawab sosial di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 40 nah, tahun 27 mengenai Undang-Undang PT ya, persyaratan terbatas ini pasal 74 ini harus. Nah, ini salah satunya ini. Makanya ketika Anda melakukan penelitian yang terkait dengan CSR, kalau pada perusahaan yang sumber daya alam, misalnya pertambangan katakanlah, ya, itu seharusnya hasilnya lebih bagus dibandingkan yang perusahaan non sumber daya alam, misalnya katakanlah perbankan. Seharusnya seperti itu. Itu logik, secara logikanya seperti itu. Ya, itu menjadi bahan di situ. Jadi nanti Anda bisa bedakan bagaimana apa namanya pelaksanaan atau implementasi CSR pada perusahaan non sumber daya alam dengan yang perusahaan sumber daya alam. Bagaimana? Apakah ada beda nanti di situ? Lah nanti bisa dilakukan uji beda. Apakah ada beda di situ? Ya, secara logika, secara teoritik berbeda. Secara fenomena pasti berbeda di situ. Itu dasar. Nanti ketika Anda merumuskan hipotesis, itu bisa menjadi dasar di situ. Ya. Terus kemudian ada Undang-Undang Nomor 25 tentang penanaman modal. Ini ya. Ini juga sama. Ini harus ada tanggung jawab sosial pada perusahaan. Ya. Terus kemudian Undang-Undang ini ya Undang-Undang Panas Bumi ya mengatur tentang CSR ini Undang-Undang nomor 21 ini juga mewajibkan ternyata di situ ya terkait dengan CSR khususnya yang dengan panas bumi ya kemudian beberapa Pemda juga sudah melaksanakan CSR ya kewajiban CSR Pemda terus kemudian hasil riset yang terkait dengan bagaimana implementasi CSR ini dilakukan oleh apa namanya University ya. Ini Universitas Negeri Singapura di sini ya, NUS ya. Ini mengambil sampel 100 perusahaan dari 4 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand tahun 2016. Ya, ini ternyata hasilnya beda-beda. Tingkat tertinggi itu ternyata dari 4 negara itu yang tertinggi ya itu yaitu Thailand di situ ya. Ya, Thailand menjadi negara kualitas implementasi CSR paling tinggi. Ya, Singapura nomor 2, Indonesia nomor 3, Malaysia nomor 4. Ya, Indonesia lebih baik daripada Indonesia lebih baik daripada Malaysia. Ya, kalau dibandingkan Thailand, Singapura, Indonesia tertinggal di situ itu tahun 2016. Ya, bagaimana sekarang? Itu tugas Anda di situ. Bisa dilakukan penelitian kembali pada perusahaan-perusahaan. Nanti Anda biasanya gimana? Kalau sebelumnya pada perusahaan ini, sekarang pada perusahaan ini, pada 4 negara misalnya, sama-sama negara, itu sudah menjadi terbaruan di situ. Ya, dan Anda perlu meneliti di situ. Ya, itu belum pernah diteliti. Nah, Anda bisa melakukan yang seperti itu. Ya. Terus kemudian terkait dengan sustainability reporting, ya. Kemarin terakhir ini ya, ya terakhir hasil riset ini ya kalau nggak salah ya, betul ya. Nah, ini terakhir kemarin ini ya. Sebelum saya masuk ke sustainability reporting, ya silahkan ada yang mau ditanyakan ya atau didiskusikan sebelum saya masuk ke sustainability. Kita sudah paham mengenai CSR ya. Seperti itu. Nanti kalau pengen neliti CSR silahkan. Ya. Silahkan ada tidak? Kalau nggak ada, saya lanjut ke sustainability ya. Sustainability reporting ya ini merupakan hal yang baru di Indonesia. Ya, tetapi kalau kita lihat itu ternyata sudah tahun 87 ya, sudah tahun 87 itu dunia sudah mencanangkan adanya keberlanjutan.
Ya, keberlanjutan di situ. Ini Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan menetapkan tujuan aspirasional pembangunan berkelanjutan dengan menggambarkannya sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini, ya, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, ya. Jadi harus sustainable. Jangan berpikir sekarang saja. Yang akan datang gimana? Generasi kita yang akan datang itu harus dipikirkan juga di situ. Itu tahun 87 Komisi Dunia itu sudah apa namanya menginisiasi hal yang seperti itu. Namun ya ini di tahun 97 ya 10 tahun berikutnya baru oleh GRI ini Global Reporting Initiative sebagai lembaga yang meluncurkan pertama kali ya GRI terkait dengan sustainability reporting ya. Ini tahun 97 yang ini merupakan gabungan dari sebuah perusahaan dan organisasi tergabung dalam Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) dengan misi mengembangkan pedoman pelaporan berkelanjutan yang berlaku secara global. Ya, kalau panduan CSR jarang ada. Bahkan sekarang ini setelah adanya GRI, beberapa penelitian yang meneliti mengenai CSR, ukurannya tetap menggunakan GRI. Padahal GRI itu ukurannya tidak hanya apa namanya lingkungan saja, tetapi juga GRI itu juga fokus pada economic growth, fokus juga pada sosial equity di situ, ya, tanggung jawab sosial, terus kemudian tanggung jawab lingkungan juga sama di situ. Ya, ini yang GRI itu. Maka beberapa peneliti itu banyak yang menggunakan ukuran CSR, ya, mengukur CSR dengan menggunakan ukuran GRI di situ. Nah, ini sedangkan di Indonesia, GRI itu baru tahun 2017 ya. 2017 itu meluncurkan GRI standar di Indonesia. Nah, ini kita coba kita lihat ya. Nanti Anda bisa browsing sendiri. Ya, ini kita coba lihat masuk ke websitenya ya. Websitenya GRI di sini. Nanti kalau Anda tertarik mengenai ini, nanti Anda bisa cari di situ. GRI. Nah, ini GRI, ini ya. Nanti Anda bisa ini, Global Reporting. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa standar ya. Ya. Ini kalau kita lihat di standarnya ini, ya, ini kita dijelaskan bagaimana cara menggunakannya. Terus kemudian kita pelaporannya sumbernya gimana, ini ada semua di sini. Ya, kalau kita pengen melihat GRI secara apa namanya, secara jelas, Anda bisa membaca definisi GRI itu apa di situ, misinya seperti apa, ya, governance itu seperti apa. Ya, sekarang kita coba lihat standarnya. Ya, ini kalau kita lihat standarnya, ini sudah didasarkan pada standar masing-masing di sini ya, section programnya, ya, industrinya masing-masing di sini. Kita coba yang berdasarkan pada sektor ini ya, sektor program. Ya, di sini kita bisa melihat ini misalnya standar untuk proyek oil dan gas misalnya. Ini coal misalnya, ini untuk agriculture, ya, fishing, kemudian mining, ya, financial service, ini tekstil, ya, ini standar-standar ini bisa nanti Anda pakai di situ. Ya, tergantung nanti sampel Anda apa di situ. Ya, kalau di sini sudah tertulis di sini ya, ini sudah bahkan yang ini sudah 2024 ya, ini sudah apa namanya 2024 ya, ini sudah anu yang nah ini publish 2022. Nah, untuk effect reporting in 2024 ini sudah ada di sini. Ya, jadi ini sudah terupdate di situ sampai jadi ketika Anda nanti memilih memilih industri tertentu, sehingga di sini Anda bisa menentukan di sini. Ya, sektor misalnya katakanlah saya yang ini ya, yang terbaru ini, yang call di sini.
Ya, sektor di sini, ini kita tinggal download aja nih, download di standar. Ya, Gear A12, ya, kalau sektor 2022 di sini ya. Nah, ini kalau di download di sini, ya ini kita bisa melihat di sini standarnya seperti apa ini. Ya, ini yang ini ya kaitannya dengan deskripsinya seperti ini. Ya, terus kemudian kaitannya dengan setup program file exposure draftnya seperti ini. Ini dikasihkan contoh draftnya seperti apa. Anda bisa melihat apakah ini filenya ukurannya kecil-kecil semua. Ya, bisa melihat di sini. Tapi di sini nanti Anda harus masukkan juga ya first name, last name, email. Ya, Anda pilih apa di sini nanti, otomatis nanti kita bisa download langsung nanti di situ. Ya, ini. Terus kalau kita lihat ini kan GRI yang internasional ya. Sekarang kita coba lihat yang GRI Indonesia ya. GRI Indonesia. Nah, ada nggak ini? Masih eh, GRI Indonesia. Nggak ada ya di sini. Tapi ini masih masuk ke GRI yang tadi, tapi bahasanya bahasa Indonesia. Tapi biasanya memang ya dasarnya dari GRI ini juga di sini. Nanti Anda bisa dasarnya bisa menggunakan ini. Ya. Ini ya, ini beberapa standar yang nanti bisa menjadi acuan kalau pengen menyusun laporan berkelanjutan ya. Laporan berkelanjutan ini salah satu konsentrasi ya. Salah satu konsentrasi kita. Nanti kalau Anda misalnya tertarik yang konsentrasi ini, ya nanti Anda akan mendapatkan ada mata kuliah akuntansi dan keuangan berkelanjutan. Terus kemudian ada pemeriksaan laporan berkelanjutan. Ada tambahan itu nanti di semester 2 nanti di situ. Nah, saya kembali ke slide tadi ya. Ya, GRI ini adalah organisasi internasional independen yang mengembangkan standar pelaporan berkelanjutan atau kita kenal namanya Sustainability Report. Ya, jadi kalau Anda nanti download laporan keuangan saat ini, ya, tidak hanya annual report. Ya, jadi di situ juga ada namanya Sustainability Report. Ya, nanti akan kita lihat ya aturan OJK-nya seperti apa. Di standar pelaporan, dalam Sustainability Report ini akan membantu bisnis maupun organisasi dalam mengekspresikan dampak yang ditimbulkan oleh proses bisnis perusahaan. Ya, jadi keberlanjutannya gimana? Jadi tidak berpikir hanya saat ini. Ya. Laba perusahaan tahun ini tinggi. Ya, jadi harus bisa memprediksi 5-10 tahun ke depan itu sustainability-nya seperti apa. Itu GRI diharapkan seperti itu. Ya, nanti kalau kaitannya dengan integrated reporting gimana? Akan beda lagi nanti di situ. Ya, nanti kita akan bisa menyimpulkan ya, apakah GRI dengan integrated itu hal yang sama atau dengan CSR itu sama integrated reporting, ya, atau CSR dengan sustainable reporting itu hal yang sama. Nah, nanti akan kita lihat di situ. Ya, GRI juga dapat memberikan informasi bagi sektor pemerintah dalam memahami terkait dampak yang terjadi pada status quo saat ini, seperti misalnya perubahan iklim, hak asasi manusia, ya, tata kelola, dan kesejahteraan sosial. Jadi dengan indikator GRI tadi, itu sebenarnya bagaimana pelaporan sustainability perusahaan yang ke depan itu bisa kelihatan misalnya ya kaitannya dengan bagaimana dia eh, peduli terhadap lingkungan, terhadap perubahan iklim. Apakah dia sudah
apa namanya, memperhatikan lingkungan atau belum. Ya, terkait juga ini juga hak asasi manusia. Bagaimana dia memperhatikan karyawannya, bagaimana dia memperhatikan masyarakatnya, nasabah dan lain-lain di situ. Termasuk tata kelolanya. Ya, tata kelolanya itu harus sudah diperhatikan juga good governance-nya. Ya, bagaimana good governance penerapannya? Apakah konsisten atau tidak di situ? Apakah hanya good governance itu misalnya Dewan Komisaris itu ada hanya untuk sebagai syarat saja di situ misalnya, atau yang seperti apa? Nah, kemudian kesejahteraan sosialnya juga penting. Hal ini akan memudahkan dalam upaya menciptakan suatu tindakan nyata pada pengelolaan dan pembentukan manfaat bagi aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Nah, ini struktur global reporting yang tadi ya inisiatif GRI tadi ya. Ada GRI Foundation, ada GRI General Disclosure, kemudian ada material topik ini. Tadi GRI sektor standar, ada GRI topik standar ya. Kita sudah lihat di dalam tadi kalau GRI 1 Foundation dulu itu menjelaskan tentang konsep, tujuan dan penjelasan bagaimana cara menggunakan standar GRI ya. Ini tadi yang GRI Foundation tadi. Anda bisa baca ini ya. Kemudian juga GRI 2 ini General Disclosure. Ini meliputi keterangan detail tentang identitas perusahaan, seperti struktur organisasi dan praktek pelaporan aktivitas, pekerja, tata kelola, strategi, peraturan, praktek ini dan stakeholder engagement. Ini ya, ini GRI 2. Kemudian yang GRI 3, ini material topik tergantung pada topiknya apa di situ. Ya, sektor apa dulu di situ. Kalau misalnya dia sektor pertambangan, maka dia harus memilih itu sektor yang standar untuk pertambangan di situ. Nah, maka di sini GRI yang material topik jadi dua. Ada GRI sektor standar, ada GRI topik standar. Yang GRI sektor standar, standar ini berfokus pada peningkatan kualitas, kelengkapan, dan konsistensi pada pelaporan yang dibuat oleh organisasi. Sedangkan GRI topik standar, ini standar ini berisi konfirmasi terkait dengan topik, misalnya terkait dengan standar pengelolaan limbah, kesehatan, keselamatan kerja, pajak, dan lain-lain di situ. Ya, ini yang ini. Tadi sudah kita lihat ya isinya ya. Nanti Anda bisa baca satu-satu di situ. Kalau tertarik misalnya terkait dengan GRI di situ. Nah, kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Ya, penerapan terkait dengan sustainable report ini gimana? Kita kalau melihat pada peraturan OJK ini ya, peraturan OJK nomor 51 tahun 2017, ini baru muncul. Di pasal 3 disebutkan bahwa penerapan keuangan berkelanjutan wajib diterapkan oleh lembaga jasa keuangan. Ya, ini diingat. Ini wajib baru pada lembaga jasa keuangan, misalnya perbankan, asuransi, ya, eh, Pegadaian misalnya, ya, yang itu menghimpun dana dari masyarakat di situ. Ya, ini perusahaan efek yang ini khususnya bagi LJK yang go public ya, yang di sini yang mengadministrasikan rekening efek nasabah mulai Januari 2022. Ya, jadi untuk lembaga jasa keuangan ini yang go public itu 2022 sudah wajib. Ingat ya, ini kadang-kala apa yang saya sampaikan ini ya Anda terlewatkan ya. Nanti ya, insya Allah minggu keempat. Minggu keempat itu nanti saya akan melakukan namanya responsi. Nah, nanti saya akan responsi dari apa yang saya sampaikan. Kalau biasanya saya pretest dulu. Biasanya saya di awal, di pertemuan pertama pretest dulu. Ya, mahasiswa kan belum tahu tuh di pretestnya hasilnya seperti apa. Kemudian setelah saya kasih materi, baru saya uji lagi post testnya. Apakah ada perubahan nggak di sini? Nah, ini saya rubah. Saya rubah, ini saya kasih ya. Karena kemarin ternyata memang pada saat awal yaitu jawabnya ya nggak bisa semua ternyata. Memang belum paham, belum pernah dengar namanya integrated reporting itu belum pernah dengar di situ ya. Atau dengar ya mungkin hanya sekilas saja tapi tidak memahami secara mendalam. Nah, maka di situ eh, saya rubah metodenya. Ya, nanti kita responsi ya, kuis ya namanya responsinya dalam bentuk kuis nanti. Nanti Anda harus menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Ya, pertanyaan itu multiple choice nanti, A, B, C, D. Ya, meskipun multiple choice, ya, itu
butuh pemikiran, ya, butuh pemahaman. Ya, kalau Anda tidak memahami, Anda tidak mendengarkan atau tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, ya, hasilnya biasanya itu betulnya dari 10 soal betul satu, betul dua, betul tiga. Meskipun sudah saya sampaikan, ya, disampaikan di situ. Maka apa yang saya sampaikan ini harus diperhatikan betul di situ. Ya, ini menjadi penilaian juga nanti ya. Jadi penilaian yang pada saat sebelum meet nanti di situ ya. Itu menjadi penilaian tugas juga nanti di situ sebagai responsi ya, kuis nanti di situ. Biasanya nanti mahasiswa yang kalau setelah saya kasih responsi nilainya kurang ya, nanti di akhir perkuliahan ya di pertemuan ketujuh nanti akan saya ulang lagi. Ya, biasanya setelah diulang itu baru nanti hasilnya bagus. Ya, biasanya hasilnya bagus. Tetapi ada juga yang hasilnya sama saja. Ya, hasilnya sama saja. Itu yang saya harapkan tidak seperti itu. Saya harapkan nanti setelah ini saya kuis, ya hasilnya mungkin rata-rata salah 5 lah gitu, atau betul 5. Jangan sampai kurang dari 5. Karena sudah saya sampaikan dulu. Kalau kemarin betul 0, ya pada saat awal pretest itu betul 0. Atau 1, itu betul maksimum paling banter itu 2. Ya, paling banter 2. Nanti ya ini teman-teman sudah saya kasih tahu ini. Ya, sudah saya kasih clue-nya di sini. Ya, sudah saya kasih penekanan di situ. Sehingga nanti teman-teman itu harus sudah paham bahwa oh ini loh, ini kuncinya di sini di situ. Ya, sehingga nanti pada saat kuis itu nanti Anda tahu di situ jawabannya itu ini itu sudah bisa. Meskipun multiple choice ya ABCD ya, pertanyaannya multiple choice itu butuh pemikiran. Jawabannya hampir sama semua. Ya, maka perlu dianalisis di situ. Analisis gimana dari slide ini? Dari slide yang saya kirim ini dan penjelasan saya itu yang penting dipahami di situ sehingga Anda akan paham ya. Sehingga nanti saya harapkan setelah sebelum meet nanti nilainya sudah bagus semua. Nah, saya harapkan seperti itu ya. Ini ya, ini satu aturan di OJK ya. Berarti yang kaitannya dengan sustainability reporting atau laporan berkelanjutan itu yang diwajibkan baru lembaga jasa keuangan. Ini kalau kita bandingkan dengan CSR kemarin, nah kalau CSR kemarin yang diwajibkan bagi industri sumber daya alam, pengolahan sumber daya alam ya, panas bumi. Nah, yang kaitannya dengan adanya limbah itu wajib untuk menyampaikan laporan CSR-nya, tanggung jawab sosialnya. Sedangkan yang ini aturan OJK ya tahun 2022 bagi lembaga jasa keuangan yang di Bursa Efek ya, yang di Bursa Efek itu wajib tahun 2022. 2022. Berarti sebelum itu belum wajib. Ya, perbankan itu belum wajib. Setelah tahun 2022 itu pasti perbankan karena sudah diwajibkan, pasti perbankan sudah ada laporan keberlanjutan. Maka Anda nanti ketika melakukan penelitian yang sampelnya itu lembaga jasa keuangan, ya perbankan misalnya, kalau ambil tahun 2022, 2023, itu pasti sudah banyak nanti sudah melaporkan. Tetapi kalau nanti yang sebelum 2022 pasti sedikit yang melaporkan, sampelnya menjadi sedikit. Ya, itu. Meskipun ada juga yang lembaga jasa keuangan sebelum 2002 yang sudah menyampaikan, nanti akan kita lihat. Ya, kemudian lembaga jasa keuangan yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah, ya ini mulainya kapan? 1 Januari 2024. Jadi perbankan yang tidak masuk di bursa efek baru nanti tahun 2024. Ini sudah 2024 ya. 2024 ini sudah wajib di situ. Ya, 2024 itu wajib saat ini sudah 2024 bagi perbankan ya, lembaga jasa keuangan, asuransi ya. Karena dia menghimpun dana dari masyarakat ya, ini baik perusahaan efek yang mengadministrasikan maupun yang tidak, jadi sekarang sudah tahun 2024 berarti sudah wajib semua. Ya, sekarang sudah. Berarti sebelum 2022 belum, masih voluntary. Ya, itu bedanya CSR sama sustainability reporting. Ya, ini lembaga perusahaan efek yang mengadministrasikan efek seperti apa? Yang pertama, perantara pedagang efek yang merupakan anggota bursa efek ya. Atau perusahaan efek daerah ya. Itu boleh di situ nanti di situ. Ya. Ini aturan OJK-nya sudah jelas di situ ya. Jadi kewajibannya sudah ada kewajibannya ya saat ini.
Kemudian kita lihat ya, ini ada lembaga yang mengeluarkan apa namanya laporan berkelanjutan ya. Yang tadi GRI kan tahun 2007 tadi ya. Ya. Kemudian ini tahun 2005 NCSR ini adalah National Center for Sustainability Reporting, ini organisasi independen pertama yang mengembangkan pelaporan keberlanjutan di Indonesia dan organisasi pertama yang memperkenalkan istilah laporan berkelanjutan di Indonesia. Ya, ini didirikan pada tahun 2005. Kemudian ke NCSR ini untuk 2005 baru Anda kalau nanti